Begitu sebagai pengantar. Mungkin kita bisa tanya kalau ada yang Saya mau bertanya nih. Oh, Dari boleh. ya tadi ya ya. pengen, sorry saya potong dulu. Jadi kan tadi kan kita sempat ngomong tentang five love language, kita ngomong dengan DISC. Nah, kalau tanpa tes nih Pak, tanpa tanpa kita harus coba, tanpa kita harus kayak take the quiz and everything, kita bisa tahu nggak sih kira-kira menyadari love language kita itu atau pasangan ataupun orang di sekitar kita itu seperti apa? Oke. Dan sebetulnya gini ya, kalau dalam konteks ini kan bukan tes psikologi. Jadi nggak, tanda kutip, nggak penting karakter kita yang mana, behavior style kita yang mana. Yang penting adalah kita memahami behavior style orang yang kita sayang, orang yang kita peduli, orang yang kita care, baik dalam konteks di keluarga atau relasi pribadi maupun di kantor. Jadi justru tantangan buat kita semua, kita harus bisa semuanya, baik di 4 behavior style ataupun di 5 love language. Oke, bagaimana cara mengidentifikasi? Itu gampang banget. Biasa kita mulai dari tipe dominan ya. Dia tipenya emang tipe pemimpin alamiah, dia senang mimpin. Kemudian orangnya kalau ngomong to the point, kadang nggak sadar kasar, nyakitin orang walaupun bukan maksudnya. Istilah nothing personal itu miliknya tipe dominan. Dia kadang nggak peka terhadap perasaan orang. Tanpa sadar senang mendominasi, target oriented, result oriented. Kalau lagi bete, sibuk kerja, mencari aktivitas untuk diatasi. Kalau di kantor stres, pelariannya nih kalau tipe dominan biasanya cari pertandingan, arena di mana dia bisa menang. Kan di kantor nggak bisa menang, dimarahin bos misalnya, dikomplain klien terus. Dia akan keluar cari arena di mana dia menang, ikut misalnya lari maraton, main bulu tangkis, dan sebagainya. Itu cirinya. Ya. Jadi nggak Ngomongnya pernah tugas, capek ya Pak ya? kenapa? Tipe D ini nggak pernah capek ya karena aktif terus ya Pak. Karena Ya, kalau stres nyarinya tetap yang pertandingan, yang pengen menang. ya, activity. Dia task oriented dan result oriented gitu. Nah, itu cirinya, gampang kok. Dan wajahnya cukup tegas, keras. Rata-rata tipe dominan tuh PD tinggi ya. Rata-rata tapi nggak semua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tipe influencing. Gampang mendeteksi. Wajahnya cenderung cheerful, banyak senyum, mudah akrab sama orang baru, suka ngobrol, hangat. Nah, itu kelihatan. Misalnya kita bandingkan ya, kalau di konteks kantor lah, kebanyakan nih saya lihat orang pekerja. Tipe dominan tuh kalau jalan, mantap. Cap, tok, cap, tok. Kalau tipe influence, kalau masuk kantor, hai, halo, apa kabar? Gitu. Dia jago muji, jago ngambil hati orang. Dulu saya pernah punya anak buah, ada di sini nggak orangnya? Namanya Nites Gian Chandani. Ya, Nites Dani, kenal kan Kak Dani kan? Nah, nah. Ya. Waktu itu kami berkantor di Tokopedia Care Tower di mana? Lantai 17. Gedung Tokopedia, gedung di bukan yang Kuningan tapi di Puri. Baru seminggu dia berkantor di situ, dia sudah kenal semua security dan itu resepsionis. Jadi saya baru datang ke kantor itu di minggu kedua. Dia di depan saya, dia yang disapa. Saya dicuekin sama security dan resepsionis. Halo Pak, apa kabar? Hangat ya. Nah itulah karakter seorang influencing alamiah. Tapi tantangannya adalah nggak bisa betah duduk diam lama, hening. Dia akan cari orang untuk ngobrol. Maka cocoknya tipe sales, jadi motivator. Gitu. Itu tipe I ya, kebayang ya. Seneng ngomong dan seneng janji, kadang lupa janji. Baik, yang ketiga tipe steady. Steady ini orangnya kalem, anteng, sincere, dan kalau kerja cenderung slow, nggak suka perubahan mendadak. Kalau tipe dominan dan I itu orang seringkali lihat keduanya tuh tipe ekstrovert, walaupun belum tentu ekstrovert, tapi stylenya mirip ekstrovert. Karena bisa ketemu orang, suka ketemu orang. Bedanya apa? Tipe influence ketemu orang untuk ngobrol, bersenang-senang. Tipe I ketemu banyak orang untuk kerja. Kalau nggak ada agenda kerjaan, ngapain ketemu? Gitu. Tipe D, sorry ya, yang itu kerja. Nah, sekarang steady. Steady compliance tuh satu paket, cenderung tipenya pasif reaktif. Artinya kalau nggak diajak ngobrol, dia nggak ngomong. Diem, duduk sebelahan pun diem aja. Nah, yang S khususnya stabil, supportive, sincere. Tapi apa keunggulannya? Dia sabar. Dia nggak bosenan. Dikasih tugas itu terus, sabar. Tipe I dikasih tugas gitu terus, wah langsung gelisah dan nggak selesai-selesai.
Suruh 1 jam bikin admin gitu, mungkin cuma 15 menit lalu keluar. Cari teman ngobrol, setengah jam balik lagi baru kerja lagi. Kalau S stabil. Tapi juga dia setia, pendengar yang baik. Jadi kalau ngobrol dengan tipe S, dia akan dengarkan dengan baik, memahami, empatik gitu. Kalau dengan tipe I, Anda ngobrol, Anda baru ngobrol 1 paragraf, dia sudah 3 paragraf menanggapi. Kalau dengan tipe D ngobrol, misalnya komplain, ngeluh gini, aduh sayang, aku tadi kena macet. Maka dia bilang, siapa suruh kamu jalan lewat situ? Langsung memarahi atau mencarikan solusi. Kalau tipe I misalnya, dia diajak ngobrol, aduh tadi aku lewat situ, macet banget loh. Tipe I bilang, aku lebih macet lagi. Pak Frans, kalau Ya, DISC model ini setiap satu orang nih punya beberapa atau hanya satu aja atau kita bisa padu-padain biasanya 2, D sama kadang I? 3, misalnya DI. Nah, Mm-mm. saya selesaikan dulu yang C belum Oh, nih. boleh, boleh. Nanti yang tipe C gelisah. Nah, tipe compliance itu juga tenang, mirip steady ya, tetapi Mm. bedanya apa? Kalau yang steady itu wajahnya damai. Di sini saya lihat yang tipe steady dan ada influence itu Pak Tony Sarjono. Orangnya damai, suaranya adem. Kalau ketemu beliau langsung, aduh kita merasa terangkat. Beliau senior tapi bahasanya sangat lembut, sangat mannersnya sangat tinggi. Ya. Maklum, alumni Hilton. Ini, terima kasih Pak Tony sudah berkenan join. Itu tipe steady yang mungkin compliance, mungkin ke I, influence. Saya belum tahu ya, mungkin masa mudanya beliau I-nya juga kuat, yaitu hangat ya, dan cheerful. Tapi steady yang lebih kuat. Nah, ke compliance, orangnya serius, data itu berdasarkan data kalau mikir, kalau diskusi, lalu senang menarik diri. Kalau punya masalah, cirinya apa? Dia akan ngilang. Jadi siapa teman Anda atau gebetan Anda kalau ada masalah ngilang, kemungkinan besar tipe compliance, masuk gua. Nanti masalah selesai baru dia keluar dan ngomong cerita. Kalau tipe I punya masalah ribut ke sana sini, sekantor tahu. Tipe S ya punya masalah ya adem aja, diam, berusaha ngatasi sendiri atau minta bantuan sahabat. Begitu. Jadi tipenya perhitungan kalau C, terus kadang mudah curiga, mudah waspada. Nah, 2 ini compliance tadi cenderung dianggap introvert. Nah, mengapa ini perlu saya sampaikan? Kalau kita mau PDKT ke orang, kita pakai behavior style-nya dia. Karena salah satu behavior style adalah communication style. Itu yang membuat kita nyambung. Jadi, kalau kita mau pakai 5 love language tanpa DSC, bisa jadi juga keliru gaya. Channel frekuensi sudah sama, tetapi style yang dipakai berbeda, itu juga akan jadi masalah. Sehingga 2 ini perlu dipadukan. Gitu, Meta dan Tata. Pak Frans tadi kalau tipenya nih, misal saya tipenya D, terus rekan saya tipenya S banget nih. Saya tuh nggak maksud ngeburu-buruin dia gitu. Gimana ya supaya dia ini nggak tersinggung gitu. Kadang kalau tipe S ke D, oke, eh, saya harus membiasakan untuk berkomunikasi sama D. Berarti harus seperti apa nih? Kalau dari D ke I nih, D ke S, D sorry. ke S. Ya, memang seringkali kontradiksinya D dengan S, C dengan I. Oh. D dengan S itu kalaupun jadi perpaduan pada satu orang, itu seringkali menimbulkan konflik batin. Contoh ya, ini kalau misalnya saya seorang DS, punya 2 kan, di kantor saya D banget, saya berani marahin orang. Bahkan mecat orang objektifnya. Contoh tipe D bagus itu tipe Ahok. KDM itu juga D. Galak, berani marah-marah di depan orang-orang, peduli amat. Yang penting saya benar. Gitu. Tapi kalau di dalam, di hati kecil dia, karakter keduanya yang sekundernya adalah S, setelah dia marah-marahin orang sampai orang itu nangis, dia keluar, saat sendirian dia juga nangis. S-nya memberontak. Karena S-nya tuh lemah lembut. Begitu. Nah, sebaliknya kalau dia S aslinya, lalu dia ketika orang-orang ngelawan dia, apa namanya, mungkin dia jadi customer service, tipe D jadi CS kan harus S tuh yang kuat tuh. Dihina sama si klien, sama customer, dia terima, baik Bu, mohon maaf, padahal nggak salah. Di hatinya marah, dendam, dan bisa jadi penyakit. Gitu. Oke, gitu. Ini ada pertanyaan nggak? Iya, Pak, ada pertanyaan baru saya mau Ya. bacain. Ini ada pertanyaan dari Kak Adlia. Kalau tipe I, apakah senang diperhatikan dan jaga image? Sebetulnya semua senang diperhatikan.
Semua seneng jaim, hanya ekspresinya beda-beda. Tipe I itu memang lebih ekspresif, sehingga kelihatan banget kalau dia minta perhatian. Kalau tipe S itu kan kalem diem. Kalau minta perhatian itu ya dia bisa jadi nggak banyak ngomong, kasih sinyal-sinyal gitu ya. Nah, tinggal dicek nih yang sudah punya pasangan atau gebetan. Lebih gampang memang tahu tipe I karena dia ekspresif. D juga ekspresif. Kalau minta perhatian tipe D itu marah-marah. Serba, ini kok nggak beres sih? Kenapa sih telat? Nah, itu berarti dia minta disayang. Ngamuk-ngamuk. Kalau tipe I ya heboh, manja dan sebagainya. Kalau tipe C minta perhatiannya bisa lewat kritik atau pujian karena dia kata-katanya kuat. Nah, nanti ada kecondongan nih, misalnya tipe compliance cenderung ternyata word affirmation misalnya. Tapi ya setiap DSC juga bisa lima-limanya gitu. Maksudnya bisa masuk ke 5 elemen. Gitu. Nah, tentang DSC kalau teman-teman ada yang mau memperdalam silakan atau mau ngecek diriku apa gitu juga boleh. Itu ada tesnya nggak, Pak Frans? Ada. Ada. Di internet online banyak. Saya juga punya form yang dari psikolognya ya, 24 nomor, masing-masing ada 4 statement. Nanti bisa kelihatan tuh dalam grafik ketika saya sebagai diri sendiri ya, person self apa istilahnya tuh. Saya lupa istilahnya. Self perceive-nya itu apa? Kemudian ketika lagi stres gimana karakter saya, di public self-nya gimana ketika di hadapan orang-orang. Ya, Tapi itu kalau mau spontan, mau gampangnya, lihat aja perilaku tadi. Dan bukankah tadi saya bilang, sebetulnya jangan pikirin karakter kita apa. Tapi pikirin karakter orang apa, karena kita mau menyelaras ke mereka. Karena si Morston juga bilang, kita punya empat-empatnya. Tapi kenapa kita bisa kuat di 1 dan 2? Karena 1, genetik orang tua pasti ada. Kedua, lingkungan keluarga yang membentuk. Misalnya gini, budaya Jawa Tengah dan Sunda itu cenderung tipe S, cenderung mayoritas. Jogja. Budaya Manado, Ambon itu tipe I, ekspresif heboh. Batak itu tipe D, Palembang, Padang, orangnya tegas keras. Makassar tipe D. Nah, itu juga pengaruh budaya dan lingkungan sosial ya. Tapi itu akhirnya kena ke diri sendiri juga ketika dia beradaptasi dalam konteks kerja. Misalnya Meta waktu kecil pendiam, pemalu. Tapi ketika sudah kerja di bank, itu ketemu banyak orang, akhirnya beradaptasi menjadi tipe I misalnya. Bisa, tapi kembali ke rumah, diem lagi. Di kantor, rame, heboh. Gitu. Itu saya juga. Saya tuh SCS. Gitu. Jadi waktu pandemi saya bahagia. Saya sebetulnya pilihannya nggak pengen ketemu banyak orang. Sebulan nggak ketemu banyak orang, saya nggak akan stres. Banyak hal yang bisa saya kerjakan. Dan refleksikan. Nah, itu tipenya ya. Tapi dan saya kalau di keramaian pun lebih cenderung ambil di sudut, ngamati orang-orang. Berarti sama tuh kayak kakak saya. Kadang saya suka bingung, dia di rumah diem. Tapi kalau saya ngelihat postingannya di Instagram, ngelihat interaksi mereka sama teman-teman kantornya, kok dia ceria, kalau di rumah kok dia murung. Berarti memang dia DISC-nya ini ada tersendiri ya, Pak Frans. Bukan berarti Nah, betul, bukan betul. berarti dia stres di rumah kan? Makanya Bukan, dia karena memang itu bisa jadi malah aslinya dia di rumah. Karena di rumah dia kan tidak ada tuntutan untuk bersikap manis ke orang lain. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ada pertanyaan lagi, boleh silakan. Apakah bisa DISC yang dimiliki seseorang bisa berubah-ubah? Misalnya awalnya tipe S menjadi tipe I. Ketika kita dewasa bisa baik secara sadar maupun di bawah sadar. Tapi bukan menjadi karakter loh, menjadi behavior style. Saya pakai istilah behavior style. Kita misalnya nih, kita datang ke kelompok komunitas di mana orang-orangnya heboh rame, orang sales, orang marketing gitu ya. Maka demi kita bisa diterima oleh mereka, kita bisa ikut happy, betah dengan mereka, tanpa sadar kita mengadjust diri. Kita menyelaras, kita jadi bisa ikut bercanda. Makin lama bersama mereka, tahunan gitu ya, makin jadi kayak mereka. Kadang kebawa saat ke rumah. Nah, orang rumah yang nggak pernah tahu kita heboh, bingung, ini orang kok bisa kayak gini sih? Lagi konslet ya, gitu. Padahal di kantor begitu. Jadi bisa, baik secara sadar maupun di bawah sadar. Artinya direncanakan maupun sebuah mekanisme adaptasi alamiah. Karena kita pengen eksis dan sukses dalam komunitas di mana kita berada. Ya, Meta di mic-nya nggak?
belum aktif. Kayak kalau dulu itu kalau di ESC kata orang kamu coba deh 6 bulan sekali tes ulang ya gitu ya Pak ya, karena kita berubah. Karena meskipun di kerjaan yang sama tapi beda jabatan aja itu juga bisa berubah ya. Yes. Banyak orang yang ketika masih di level bawah, dia CS atau SC. Tapi ketika ke atas, tergantung posisi nih. Misalnya dia di bagian safety, bagian finance, maka DC-nya kuat. Tapi kalau dia banyak ketemu orang, dia jadi DI atau ID yang kuat. Saya kasih contoh, ID itu dulu Menteri Basuki, Menteri PUPR. Ibu Susi, itu ID, DI ya. Jago ngomong, jago motivasi, tapi juga kehendaknya kuat, target oriented. Kalau sekarang Menteri Amran Sulaiman itu DC, Sri Mulyani CD, KDM kemungkinan DI atau ada C-nya juga. Karena dia jago ngomong, jago motivasi, dan suka ketemu orang, keluar kantor, nggak betah di kantor. Karena itu kalau untuk di organisasi, mestinya kombinasi, berbagi peran, supaya saling melengkapi. Oke, itu baru yang pertama ya, baru DSC. Kita bahas yang itu, apa? Five Love Language? Iya. Oke. Sekarang langsung kita sesuaikan ya, DSC dengan Love Language. Dan sebelumnya saya beri pengantar, Love Language ini yang menciptakan Dr. Gary Chapman. Dia seorang konselor keluarga, community builder di Amerika. Dan banyak case yang dia dampingi, banyak kisah-kisah tragis yang dia bisa baca dengan konsep love language ini. Tapi saya nggak bisa cerita panjang-panjang ya, karena bisa ada yang haru biru, bisa ada yang membahagiakan. Dulu waktu saya berikan seminar, saya kasih contoh itu film Naga Bonar jadi dua. Ingat nggak? Tora Sudiro dan siapa yang dulu tuh? Bapaknya. Nah, itu kayaknya menggunakan konsep love language. Jadi si Tora itu love language-nya physical touch, sementara si gebetannya, siapa gebetannya? Lupa saya. Siapa? Saya juga lupa, Pak. Perannya. Nah, gebetannya itu word affirmation. Nggak nyambung. Walaupun dalam hati dua-dua saling suka. Nah, itu yang membuat sering terjadi pertengkaran di rumah. Contoh, ini orang tua tradisional rata-rata love language. Ada 5 kan love language untuk yang belum tahu. 1, word affirmation. 2, quality time. 3, receiving gift, hadiah. 4, act of service. Dan 5, physical touch. Nah, kita bahas satu-satu ya. Word affirmation tuh kata-kata apresiasi, pujian, pengertian, yang ketika diberikan dengan tulus, orang yang frekuensi, tanda kutip, di channel itu berasa kena. Contoh nih, sederhana aja. Misalnya, Fausta, Tata, bahasa kasih utamanya ya, love language-nya yang dominan adalah word affirmation. Saya ngomong gini, Tata, hari ini kamu tuh payah ya. Kata-kata itu nyakitin banget. Tapi bagi orang yang misalnya dominannya receiving gift gitu ya, payah ya, apa sih payahnya? Nanya gitu. Jadi hati-hati terhadap orang yang dominan love language-nya adalah word affirmation. Hati-hati dalam bicara dengannya. Itulah yang membuat saya bilang saya word affirmation. Waktu saya kerja ya di sebuah properti, saya dimarahin direktur marketing. Saya waktu itu manajer advertising dan promotion bersama cewek manajer tenant relation. Dipanggil direktur dimarah-marahin. Itu siapa yang ngubah alur parkir di mall? Kamu. Pak ya, kalian ini manajer nggak tanggung jawab, nggak mikir gitu. Saya sakit hati dan hilang selera makan. Sementara teman saya goyang-goyang, yuk makan Friends gitu. Saya ditarik. Lu gitu aja, apa istilah dia bukan baper, zaman dulu belum ada istilah baper. Gitu aja dimasukin ke hati. Udah lupain, dia memang gitu ngomongnya, kasar gitu. Saya heran, kok bisa orang habis dimarahin tetap gembira gitu. Tapi ketika kita tahu love language, dia nggak kesentuh feelingnya, karena love language dia, teman saya itu physical touch. Kenapa saya tahu physical touch? Dia suka pegang-pegang. Kalau nyayangin tuh ngelus-ngelus, pegang-pegang gitu. Tapi kalau dia disentuh dengan aneh, dia berasa. Kan cewek kan? Sangat sensitif dengan sentuhan. Dia disentuh sebagai sahabat, dia enjoy. Dan juga act of service, dia punya 2.
Nah, maka terhadap kata-kata kasar apapun dia pede aja. Dan ternyata bos juga walaupun mungkin nggak tahu love language, dia ditaruh di tenant relation sehingga kalau dikomplain sama pedagang-pedagang, ya dia kebal gitu. Kebal bukan karena mati rasa, bagi dia kata-kata ya kata-kata. Oke? Maka love language juga berpengaruh terhadap kesuksesan kita di profesi. Nah, itu yang kedua ya, love language yang pertama. Yang kedua, quality time. Ini yang saya bilang, saya berhasil mendapatkan gebetan karena quality time. Yang penting hadir. Dan hadirnya kabar gembira sekarang nggak harus fisik, walaupun dulu dibutuhkan fisik. Kenapa? Yang penting bisa sharing lewat telepon atau video call. Itu saya lakukan. Tiap malam saya minta gebetan saya, kita ngobrol cukup jam 10 sampai jam 11 aja ya. Dan saya nggak peduli kompetitor saya di jam kerja nelpon dia, datengin dia, peduli amat. Pokoknya saya cuma minta slot tiap hari, Senin Jumat, cukup 10 sampai 11. Gitu. Kalau dia lagi punya masalah mau curhat, biasa lost terus sampai jam 1, jam 2 pagi. Dan isinya apa? Nggak fokus pada kata-kata, fokusnya pada kebersamaan. Dan zaman saya PDKT itu zamannya fleksi harga 0 rupiah. Fleksi Asia, ayo siapa yang ngalami? Jadi memang ngomong 2 jam, 3 jam juga tetap 0 rupiah. Tapi katanya emang begitu Pak, the best conversation happens at the midnight. Nah, itu persis. Dan karena saya belajar NLP juga, saya memastikan malam itu nggak ada feeling negatif tertinggal. Jadi saya ingin membentuk setiap kali ngobrol dengan saya, feeling positif yang muncul. Maka saya tes, setelah 1 bulan, saya nggak ngontek. Dicari, kamu kenapa sakit? Gitu. Oh, berarti saya dirindukan. Sukses. Ya? Oke. Jadi deketin, sukses. Gitu. Tapi jangan permainkan, ingat loh ya, ini bisa jadi pisau yang tajam, bisa untuk motong daging, sayuran yang bagus, tapi bisa nusuk hati orang. Baik, yang ketiga, receiving gift. Nah, ada teman saya yang kalau teman-temannya ulang tahun suka ngasih kartu. Saya pikir, ngapain sih repot amat gitu. Tapi rupanya ketika saya balas dengan cara yang sama, dia happy banget, dia puji-puji, dia ucapkan terima kasih dan katakan, lu tuh sahabat gue yang terbaik. Karena kenapa? Yang lain nggak ngasih kartu yang dibuat dengan tangan sendiri. Rupanya receiving gift itu gift yang berarti bukan karena mahal, tetapi yang punya muatan emosional kuat. Dan saya lakukan. Waktu saya kasih ke istri, dia nggak berasa. Maka saya pergi kemanapun, saya nggak pernah bawa oleh-oleh. Ulang tahun saya nggak kasih hadiah, tapi ya saya ajak makan bareng, candlelight dinner. Saya ingat ulang tahun pertama perkawinan ya, setahun menikah, saya ajak dia ke, dulu ada restoran di daerah Jalan Veteran tuh, dekat Juanda, namanya restoran Domus Itali. Saya ambil 1 lantai kosong, chefnya khusus masak buat kami berdua. Dan manajernya juga khusus melayani kami berdua. Spesial. Dan candlelight dinner jelas ya. Dan kabar gembiranya nggak terlalu mahal karena manajer dan ownernya sudah berteman baik dengan saya. Jadi ya tetap bayar, tapi bayar dengan harga sangat bagus. Cuma kesan dia, mahal banget ya. Enggak mahal. Tapi feeling yang diciptakan kebersamaan itu sangat mengesan. Oke, itu bagian dari quality time sekaligus menjadi gift. Tapi bukan gift-nya yang penting. Kami berdua nggak pernah pakai cincin sejak menikah. Kenapa? Karena cincin adalah simbol ikatan dan itu berupa gift. Nah, Gary Chapman juga cerita dalam bukunya, ketika sepasang suami istri bertengkar, suaminya melempar cincin dan cincinnya dibuang lalu rusak. Dan si istri merasa itulah akhir dari hubungan pernikahan mereka. Suami padahal cuma ngamuk biasa. Saat suami minta balik, istri udah nggak mau. Kita sudah selesai. Jadi hati-hati dengan orang yang love language-nya adalah yang dominannya gift. Cirinya apa? Di kantor itu pemberian teman dia pasang. Di rumah dia pajang. Teman-teman, Anda ngasih saya kado, souvenir, dan lain-lain, nggak saya pajang, masuk lemari. Yang saya pajang buku-buku di belakang. Karena saya bukan gift. Gitu. Dan yang keempat, act of service. Saya pernah punya teman juga, ya, sampai nikah, mereka dua-duanya act of service. Jadi si cowok ini kalau PDKT ke ceweknya datang ke rumah, bantuin calon mertua cuci mobil, bantuin calon mertua perempuan bersih-bersih rumah. Saat mereka makan sama keluarga gebetan si calon istri, berdua cuci piring. Tidak ada kata romantis.
Tidak ada bujuk rayu mesra, nggak ada hadiah spesial, tapi mereka saling melayani. Jadi lurus-lurus gitu. Kenapa? Karena rupanya ya secara alamiah cocok. Nah, Anda yang misalnya gebetannya atau teman kantor senang dilayani bukan karena manja, tapi dia merasa inilah wujud saya direspek, disayangi, ya, diperhatikan. Nah, berikan secara pantas dan tulus. Terakhir physical touch. Physical touch itu memang sentuhan fisik, hati-hati. Ya, jangan sembarang sentuh. Dulu saya waktu terutama masih single ya, dengan gampang menerima cipika-cipiki dari siapapun. Walaupun saya bukan physical touch, tapi karena sadar love language, saya berikan. Dan sebelum saya cipika-cipiki dengan cewek yang saya anggap cantik dan menarik, saya bayangkan, saya tutup mata, saya bayangkan ini adik saya. Karena kalau nggak ketahuan, atau saya biasa, karena saya punya 2 adik cewek, meluk mereka kan biasa. Nah, jadi rasanya itu disentuh sebagai saudara yang bersangkutan. Karena kalau nggak rasanya beda. Biasa kayak kesetrum gitu, dia akan mundur. Cewek-cewek biasa sensitif ya terhadap physical touch kan. Nah, cirinya gampang untuk deteksi. Ngobrol tuh suka pegang-pegang, spontan. Terus kalau nggak pegang orang, pegang benda, karena sensasinya di tangan. Kalau lagi sedih, marah, ya remas-remas sesuatu, melakukan sesuatu. Itu cirinya. Silakan digali.